Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang melakukan penyamaran. Kejadian saat itu tepatnya di Jalan Natal 111. Diketahui kalau pria bernama John dan si wanita bernama Alice, yang tidak lain kalau mereka merupakan agen khusus Amerika yang tergabung dalam tim elit bernama Overwatch. Saat itu mereka sedang menjalankan misi dengan berpura-pura sebagai suami istri hanya untuk memancing pemilik rumah 111 tersebut. It's not a big deal. We're lost. Just check one more time. Which one? Sementara itu di halaman belakang beberapa anggota tim lainnya juga tampak bersiap. 3 agen berjaga sambil mengamati situasi dengan senapan laras panjang. Mereka adalah James Silva, pemimpin tim lapangan, bersama 2 rekannya, agen Sam dan William. Setelah tim di lapangan siap siaga, tim yang berada di markas mulai mengirimkan drone pemantau. Drone ini sangat canggih karena kameranya mampu memantau pergerakan di dalam bangunan tertutup menggunakan sistem pendeteksi panas dan kamera tembus pandang. Selain itu, setiap anggota tim Overwatch juga dilengkapi teknologi khusus untuk memantau detak jantung dan tingkat adrenalin mereka. Sementara itu, tim hacker berhasil mengambil alih seluruh CCTV di dalam rumah untuk memantau kondisi dari dalam. Di depan rumah, Alice dan John berpura-pura bertengkar untuk memancing perhatian penghuni sambil menekan bel pintu. Begitu pintu dibuka, John langsung melemparkan bom asap ke dalam rumah, dan saat itulah kekacauan pun terjadi. Circle. Nepal! Setelah penggerebekan dilakukan, tim Overwatch segera mengamankan 5 target alias Sandra yang berada di dalam rumah. Sementara itu, Silva tetap bersiaga di luar untuk mengantisipasi ancaman yang tidak terduga. Dan di saat yang sama, William terlihat bergerak untuk mengambil SSD berisi data rahasia yang tersimpan di dalam brankas. I see 2 computers. Confirm. Jack. Идея. Пацаны, стемя. 5. Let's go. Di tengah kejadian tersebut, tim melakukan pendataan terhadap 5 sandera yang telah diamankan. Dan hasilnya mengejutkan di mana mereka ternyata adalah agen FSB Rusia yang bersembunyi di rumah tersebut sebagai spionase terhadap Amerika demi melancarkan sebuah serangan. Bahkan salah satu anggota mereka diketahui masih berusia 18 tahun yang sama sekali tidak memiliki pengalaman. Beberapa saat kemudian tim pemantau mendeteksi keberadaan seseorang yang mencurigakan masuk di dalam rumah. Sontak temuan itu pun langsung dilaporkan kepada Bishop yang merupakan pemimpin tim Overwatch atau dikenal juga sebagai modder. Menanggapi laporan tersebut, Bishop langsung memerintahkan Alice untuk melakukan pengecekan di sana. Dan begitu diperiksa, Alice tidak menemukan apapun selain sebuah lemari pakaian, sesuai dugaan Silva. Namun tim pemantau memastikan bahwa sosok itu bersembunyi di balik dinding. Maka dari itu, Alice pun mencoba menekan bagian tembok tersebut dan tiba-tiba akibat serangan mendadak tersebut, John pun tewas di tempat, yang membuat situasi di dalam rumah langsung berubah menjadi kacau. Dan seluruh sandera berhasil melepaskan diri, berusaha kabur dari sana. Melihat keadaan yang semakin tidak terkendali, Bishop akhirnya memerintahkan tim lapangan untuk melakukan eksekusi di tempat. Confirming capture to kill. Setelah semua sandera dilumpuhkan, tim Overwatch segera meninggalkan lokasi karena para agen Rusia tersebut ternyata telah memasang bahan peledak sebagai jebakan. Namun tanpa mereka sadari, agen remaja yang sebelumnya dianggap tewas ternyata masih hidup dan berusaha melarikan diri. Ia nekat melompat dari jendela kaca di bagian belakang rumah hingga mengalami luka serius. Meski begitu, usaha anak muda itu sia-sia karena Silva sudah standby di luar. Dan sebagai prajurit yang patuh pada perintah, Silva meminta izin kepada Bishop untuk menghabisi remaja tersebut.
Sesaat sebelum dirinya tewas, remaja itu sempat memperingatkan Silva bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Akan tetapi, Silva sama sekali tidak memperdulikannya. The cavalry is en route to get back. One. Begitu misi selesai, para anggota tim pun kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Child one, mother clear. Namun tidak bagi Silva, baginya di balik keberhasilan misi tersebut, ada yang terasa mengganjal di hatinya, di mana rasa bersalah menghantuinya karena telah membunuh anak remaja sebelumnya. Hal itu jauh bertentangan dengan prinsip yang selama ini ia pegang, yaitu tidak akan membunuh anak di bawah umur. Namun di sisi lain, ia terpaksa melakukannya demi kepentingan negaranya. Di waktu yang sama, Silva yang mencoba berdamai dengan dirinya, tiba-tiba ia teringat kembali akan masa kecilnya dulu yang penuh dengan kesedihan dan luka. Di saat itu usianya masih 10 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang brutal dan sering berbuat onar kepada teman-temannya. Hingga ia beranjak menjadi remaja, tak disangka ibu dan kakaknya harus tewas akibat sebuah insiden kecelakaan. Makanya dengan terpaksa ia pun harus hidup sebatang kara dan besar di panti sosial pemerintah. Namun di sisi lain, selama ia tumbuh, Silva dirawat dan dilatih oleh agen CIA hingga ia menjadi seorang manusia dengan jiwa mesin pembunuh yang bekerja pada pemerintah. We will direct every full of intelligence. And you have the presidential authority to do. James Silver. Welcome to the new wars. 16 bulan kemudian, scene berpindah dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus yang bernama Ali Nur. Ia tampak membakar foto-foto kenangan bersama keluarganya, sekaligus menghancurkan dokumen identitas miliknya. Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi, namun jelas terlihat kalau Ali menyimpan trauma mendalam setelah kematian keluarganya. Dari tatapan matanya terlihat jelas kalau ia menyimpan dendam yang begitu dalam. Di waktu yang bersamaan, Silva, William, dan Sam diketahui sedang berada di Indonesia usai menjalankan sebuah operasi. Sayangnya misi itu tidak berjalan sesuai rencana karena mereka gagal menemukan sasaran utama. Mereka sebenarnya sedang melacak caesium, sebuah bahan kimia berbahaya yang bisa digunakan untuk merakit bom. William melaporkan bahwa di lokasi tidak ditemukan caesium sama sekali. Yang ada hanyalah tumpukan peti berisi senjata api serta beberapa lukisan tiruan. Informasi tersebut membuat Silva begitu marah sampai-sampai ia menepis kue milik Sam dan menjatuhkannya. What is this? It's my birthday. No birthday cake. Berdasarkan informasi dari Sam dan William, Silva segera bergerak menuju kantor kedutaan Amerika yang berada di Jakarta untuk meminta penjelasan dari Alice. Menurut Silva, akibat kesalahan Alice dalam menentukan informan membuat target caesium yang sangat penting itu lepas begitu saja. You're running a cop? Local special force. Supposed to mean something to me that he's an story does not work for me. It's not a story, Jimmy. It's the truth. Karena belum mendapatkan jawaban yang tepat, Silva akhirnya menemui para pejabat tinggi di kedutaan untuk meminta dukungan mereka. I got scared, Jimmy. Ia menegaskan bahwa jika caesium itu tidak segera ditemukan, pihak lain bisa memanfaatkannya untuk menyerang Amerika. Terlebih lagi, bahan kimia tersebut memiliki daya hancur yang luar biasa. Bahkan dalam jumlah sekitar 2 kg saja, caesium mampu melumpuhkan 6 kota sekaligus. Are you familiar with Lincoln's first inaugural? Saat Silva masih berbicara dengan para pejabat kedutaan, Alice menerima panggilan telepon dari mantan suaminya. Dalam panggilan itu ia mengancam akan mengambil hak asuh anak mereka karena menilai Alice terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ancaman tersebut membuat Alice terpancing emosi dan hampir kehilangan kendali. Tell her that I love her. Back to the family wish, sweetheart. No. Are we done here now? Keadaan itu juga membuatnya tidak bisa segera kembali ke Amerika karena ia harus tetap terlibat dalam misi pencarian caesium. Bahan kimia ini sangat berbahaya dan bisa membawa kehancuran besar jika jatuh ke tangan yang salah. Is to prevent the end of tomorrow based on yesterday. Find the cesium before it's just intelligence flummox do. Usai rapat dengan pihak kedutaan, Silva mencoba menenangkan Alice yang sejak pagi tadi terlihat tidak bersemangat. Menurut Silva, Alice membutuhkan liburan agar bisa menyegarkan pikiran. Namun, Alice justru berpendapat kalau Silva lah yang perlu berlibur karena sejak tadi ia selalu marah-marah dan sulit untuk berpikir tenang.
You're a black vision of everything. Meski sempat tersinggung, Silva akhirnya menyadari dan mengakui bahwa dirinya memang lemah dalam mengontrol emosinya sendiri. Tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat sebuah mobil melaju dan berusaha menerobos masuk ke depan kantor kedutaan. Ketika orang tersebut keluar dari mobil, ternyata ia adalah Ali Nur. Dengan tenangnya ia berjalan sambil memperlihatkan sebuah harddisk di tangannya. Ali mengatakan jika harddisk tersebut berisikan data penting tentang lokasi titik-titik di mana Chaesium berada, yang sudah lama menjadi incaran tim Overwatch. Sontak beberapa petugas yang ada di sana segera bergerak untuk menangkap Ali. Begitu bertemu dengan Ali, Ellis pun memberitahu Silva bahwa Ali adalah informan kepercayaannya yang dulunya juga bekerja sebagai anggota intelijen, namun sayang ia harus mengakhiri karirnya dan kini bekerja sebagai tentara bayaran yang independen. No family. I don't know what he does for a living. I want to. Ia selalu bekerja seorang diri dan tidak memiliki kepentingan apapun kepada pihak manapun, terlebih kepada pemerintah. Makanya Ellis pun berpendapat jika Ali bisa mereka percaya. I got it. This is serious, right? Di sisi lain, Silva dan timnya terkejut saat meneliti harddisk milik Ali. Perangkat itu ternyata dibuat dengan sistem khusus yang akan menghancurkan data secara otomatis dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu, Silva harus segera membuka isinya sebelum harddisk tersebut rusak. Namun, yang jadi masalah adalah waktu yang tersisa hanya 8 jam lagi, di mana Ellis meminta Ali untuk memberitahukan kata sandinya, namun dengan syarat kalau ia ingin segera dipindahkan ke Amerika saat itu juga. Karena Indonesia menurutnya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan gue akan kasih sisilnya. Open the disc, Lee. Buka disknya sekarang. Saya mau keluar dari negara ini. I'll go get a sledgehammer. Maka dari itu, Ali pun membuktikan ucapannya dengan mengungkap 1 dari 6 lokasi penyimpanan Chaesium. Bahan kimia itu ternyata tersembunyi di balik lukisan palsu yang sebelumnya telah ditemukan tim Overwatch dalam misi terdahulu. Karena informasinya terbukti benar, tim segera mengamankan Ali dan menjalankannya melalui serangkaian tes kejujuran, psikologi serta pemeriksaan kesehatan ketat untuk memastikan ia tidak menimbulkan ancaman. Selama menjalani tes, Ali tampak terus menggerakkan jarinya seperti orang berzikir, menenangkan diri dan merilekskan tubuhnya dalam tekanan pemeriksaan. Green. Green. Are you an agent of the Pakistani against your own government? Yes. Di saat yang sama, kantor kedutaan kedatangan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia bersama seorang agen khusus bernama Axel. Keduanya memburu Ali yang telah masuk daftar buronan karena dituduh menjual rahasia negara. Mereka menekan Duta Besar Amerika agar segera menyerahkan Ali, sosok yang mereka nilai sangat brutal dan sangat berbahaya. Namun pihak Amerika menolak karena Ali masih dibutuhkan untuk membuka kata sandi data Chaesium. Selama isi harddisk itu belum terungkap, Ali tidak akan dilepaskan begitu saja. Pada waktu yang bersamaan, Ali ditempatkan di ruangan khusus untuk pemeriksaan kesehatan dengan tangan terborgol sebagai langkah pengamanan dari tim Overwatch. Tak lama kemudian, seorang dokter dan perawat memasuki ruangan dan pemeriksaan berjalan seperti prosedur biasa. Namun, Ali merasakan ada yang tidak beres. Wajah dokter itu terasa familiar mengingatkannya pada sosok yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan kecurigaannya terbukti benar ketika ia menyadari dokter tersebut adalah intelijen Indonesia yang menyamar dengan misi membunuhnya melalui suntikan racun. Dalam sekejap, Ali bereaksi dan situasi berubah menjadi kacau dan tidak terkendali. Meski tangannya masih diborgol, Ali mampu melumpuhkan kedua agen itu dengan cepat. Aksinya menunjukkan kebrutalan sekaligus keahlian tinggi sebagai pendekar yang menguasai silat. Menyaksikan kemampuannya tersebut, Silva semakin yakin bahwa mantan Intel itu adalah aset yang sangat berharga.
di mana ia bisa memberi keuntungan yang begitu besar. Karena itu, ia segera merancang operasi baru untuk melindungi Ali dari ancaman pemerintah Indonesia. To be a very high. We had to protect. To be friend on holiday might be a weapon of mass destruction. Sebelum operasi dimulai, Bishop menjelaskan kepada tim siapa sebenarnya Ali Nur serta rekam jejaknya di dunia militer dan intelijen. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan penuh, karena keselamatan Ali menjadi kunci untuk membuka seluruh lokasi penyimpanan cesium. Sesuai rencana pengawalan yang sudah ditetapkan, nantinya akan menempuh perjalanan dari kantor kedutaan menuju pangkalan udara sejauh 22 mil. Dan sebagai langkah pengamanan tambahan, sebuah chip ditanam di tubuh Ali untuk memantau kondisi fisik serta adrenalinnya secara real time. Setelah semua persiapan matang, misi pun segera dijalankan. 7 operators and a higher gauge. Are you? You're not a witch, are you? Waktu pun menjadi musuh utama dalam operasi ini. Mereka harus tiba di pangkalan udara sebelum sisa 7 jam itu habis. Karena keterlambatan sedikit saja berarti kata sandi tidak akan pernah diberikan dan hard disk akan hancur. Makanya untuk menghindari kegagalan, Bishop dan tim pemantau mengamankan jalur perjalanan, memilih rute teraman serta mengambil alih sistem lalu lintas agar konvoi dapat bergerak cepat tanpa gangguan. Di tengah perjalanan, Silva mempertanyakan alasan Ali mengkhianati negaranya sendiri. Dengan tenang, Ali menjelaskan bahwa negara yang selama ini ia bela justru tidak bertanggung jawab atas kematian keluarganya yang mengenaskan. Itulah sebabnya ia memilih membocorkan lokasi penyimpanan cesium sebagai balas dendamnya. Di tengah perjalanan tanpa mereka sadari kalau konvoi nampak dibuntuti segerombolan geng motor. Bersamaan dengan itu, seluruh sistem komputer di markas tiba-tiba mati hingga memutus komunikasi dan membuat Bishop serta tim pemantau kehilangan kontak dengan tim lapangan. Seketika, Bishop dibuat heran oleh serangan cyber yang bisa-bisanya menembus sistem komputernya. Karena ia menilai jika pihak Indonesia tidak mungkin melakukannya, sebab fasilitas yang mereka miliki begitu terbatas. Namun begitu tim mereka berusaha menganalisa penyebabnya, ternyata hanya perlu sentuhan utak-atik sistem semuanya kembali berfungsi. Dan tim mereka di lapangan bisa kembali berkomunikasi. Kemudian Bishop segera memerintahkan pengecekan kondisi di lapangan. Di mana dari pantauan drone memang benar kalau nampak geng motor menempelkan sebuah benda kecil pada salah satu mobil pengawal. Namun begitu informasi akan diteruskan ke Silva, yang terjadi. Alhasil dampak dari ledakan itu sudah merenggut nyawa sejumlah anggota secara brutal dan membuat Sam terluka parah. Pada saat yang sama, Ali bersama Silva dan Alice terjebak dalam serangan melawan agen khusus Indonesia yang terus menghujani mereka dengan lemparan granat. Di tengah baku tembak itu, Ali memilih diam dan menenangkan diri meski tangannya masih terborgol. Ia terlihat melafalkan doa-doa yang ia pahami. Sementara itu, Alice berjuang menolong Sam yang kian kritis. Namun di sisi lain, kepungan agen Indonesia juga semakin brutal dan datang dari berbagai arah tanpa henti. Menyadari keadaan sudah di luar kendali, Ali pun akhirnya bangkit dan mencoba mengambil alih keadaan untuk membantu tim yang semakin terpojok. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Bishop memerintahkan Silva dan timnya untuk segera mundur. Dan dengan berat hati, mereka terpaksa meninggalkan Sam yang sudah tak mungkin diselamatkan. Silva pun menyerahkan 2 granat kepada Sam agar setidaknya ia dapat bertahan hingga akhir demi negaranya. Tak lama kemudian, di saat pasukan musuh mulai mendekat, di situ jugalah Sam meledakkan granat yang ada di tangannya.
Karena pengorbanan Sam setidaknya telah memberi kesempatan bagi tim Overwatch yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan. Dari serangan brutal para agen Indonesia, hanya Silva, Ellis, dan William yang berhasil bertahan, bersama Ali yang masih hidup hingga saat itu. Karena tekanan dan teror yang terus berlanjut, mereka memutuskan untuk menuju rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara. Ali sempat menolak rencana tersebut, karena waktu yang semakin menipis, dan keterlambatan menuju pangkalan udara berarti kesepakatan akan gagal, serta kata sandi harddisk tidak akan pernah diberikan. Namun setelah perdebatan yang cukup panjang dengan Silva, Ali akhirnya menerima keputusan itu dan memilih untuk mengikuti mereka menuju tempat yang dimaksud. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya tiba di rumah aman yang mereka maksud, yang dimana rumah itu nampak seperti sebuah restoran. Namun bukan restoran biasa. Selain menjadi tempat persembunyian, lokasi itu juga dipenuhi persenjataan untuk bertahan. Namun sialnya adalah jika salah satu agen Indonesia yang bernama Axel telah berhasil melacak mereka dan kini sedang menunggu di luar. Silva yang menyadari hal itu seketika keluar sendirian untuk menemui Axel dan memperingatkannya agar ia pergi saat itu juga sebelum pihak dari Amerika turun tangan menghancurkan negaranya. Setelah itu Silva kembali masuk dengan maksud memindahkan Ali ke tempat yang lebih aman. Namun begitu Silva di dalam, sebuah granat sudah tergeletak di sana. Dan tiba-tiba dikarenakan ledakan tadi hingga kembali menempatkan tim Overwatch dalam posisi terdesak oleh pasukan Axel. Situasi semakin buruk ketika William mengalami luka parah dan dipastikan tidak mampu melanjutkan misi. Melihat kondisi tersebut, Ali tak lagi bisa berdiam diri. Ia segera bergerak, menerobos dan melumpuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Usai menghajar para musuh, Ali dan tim Overwatch yang selamat kembali melanjutkan pelariannya. Namun di sisi lain, anak buah Axel juga masih terus mengejar mereka terus-menerus. Desakan itu membuat Silva memutuskan untuk membawa Ali ke rumah susun dengan menugaskan Ellis membawanya saat itu juga. Sementara itu, William yang terluka berat memilih tinggal dan tidak melanjutkan perjalanan. Ia pun mengorbankan dirinya meskipun ia sendiri sudah tidak yakin akan selamat. Sayangnya William tidak mampu bertahan lama dan akhirnya tewas di tangan Axel. Kini yang tersisa hanyalah Silva, Ali, dan Ellis. Di dalam gedung mereka kembali terkepung oleh pasukan Axel. Saat tim Overwatch berusaha mencari jalan keluar, Ellis justru terpisah dari Ali dan Silva, yang saat itu ia berusaha melindungi seorang bocah dari serangan anak buah Axel. Dikarenakan waktu yang semakin menipis dan dari informasinya, pesawat penjemput sebentar lagi akan tiba di bandara. Bishop pun memerintahkan Silva untuk meninggalkan Ellis yang dinilainya tidak patuh pada perintah. Mendengar perintah Bishop membuatnya dilema, makanya ia memerintahkan Ali untuk segera menjemput Ellis yang tersesat karena berusaha menyelamatkan seorang bocil. Karena ia yakin dengan kemampuan bela diri yang Ali punya, hal itu mudah saja baginya. Alhasil, Ali pun menyetujuinya. Agar pencarian berjalan cepat, Silva meminta tim di markas mematikan seluruh aliran listrik di gedung tersebut. Dan begitu semuanya siap, mereka pun langsung bergerak. Berkat skill silat Ali Nur, mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Axel. Sementara itu, kondisi Ellis semakin terjepit dan amunisinya juga telah habis, memaksanya mencari jalan keluar untuk melarikan diri.
Namun sialnya di tengah pelarian ia kembali dihadang oleh anak buah Axel. Karena tidak punya pilihan lain, Alice pun memecahkan kaca jendela dan menggunakan pecahannya untuk melawan daripada ia menyerah begitu saja. Namun lawannya ternyata sangat kuat dan sulit ia tumbangkan. Meski sudah kehilangan banyak darah, ia tetap berdiri kokoh dan bahkan masih mampu menyerang Alice dengan kekuatan penuh. Situasi itu nyaris berakhir fatal hingga Ali tiba di waktu yang sangat tepat. Let's go, now! Coming back for you. Setelah musuh itu tumbang, ketiganya segera melanjutkan perjalanan menuju pangkalan udara dengan waktu yang nyaris habis. Mereka harus tiba dalam hitungan menit, karena pesawat penjemput tak bisa menunggu lebih lama dan akan kembali ke Amerika sebelum pasukan Axel sempat menyerang. Namun tepat sebelum mencapai pangkalan, lagi-lagi Axel kembali menghadang mereka. Silva yang merasa sudah tidak memiliki waktu bermain-main lagi, meminta Bishop segera meluncurkan roket untuk menghentikannya. Dan alhasil Bishop pun menyetujuinya. Target acquired. My pleasure. Take it. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di pangkalan udara dengan sisa waktu yang semakin menipis. Namun, begitu Ali akan naik ke pesawat, Silva pun meminta Ali untuk memberikan kata sandi yang dijanjikan. Berhubung waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Ali pun tak ingin membuang waktunya dan langsung memberikannya. Di mana berkat kata sandi itu, Bishop dan tim berhasil membuka data dan menemukan 5 lokasi penyimpanan caesium lainnya. R-O-Z-H. Locations have been Central Langley. Setelah data berhasil dibuka, Ali akhirnya diizinkan berangkat ke Amerika. Ia tidak pergi sendirian karena Alice juga ikut pulang demi merawat anak-anaknya dan mempertahankan hak asuh dari mantan suaminya. Saat pesawat bersiap lepas landas, disinilah semua rahasia akan terkuak, di mana Ali tiba-tiba menitipkan pesan kepada Silva agar salamnya disampaikan kepada seorang bernama Mother alias Bishop. Namun berhubung suara mesin pesawat yang begitu bising membuat pesan itu tak terdengar oleh Silva. Di saat yang sama, tim IT Overwatch mendeteksi kejanggalan pada layar pemantauan. Detak jantung dan kadar adrenalin Ali tiba-tiba melonjak tajam. Bersamaan dengan itu, sistem IT mereka juga tiba-tiba diambil alih oleh pihak yang tak dikenal, lalu menampilkan rangkaian kode berbahasa Rusia. Karena kejadian itulah mereka menyadari jika selama ini lawan yang mereka hadapi sebenarnya bukanlah para agen-agen dari Indonesia, melainkan sebuah organisasi rahasia yang berasal dari Rusia. Begitu kode-kode itu dianalisa kembali, tim menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke Jalan Natal nomor 111, lokasi misi pertama dalam cerita. Layar kemudian menampilkan wajah seorang remaja. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa ia adalah remaja yang tewas di tangan Silva 16 tahun silam di rumah bernomor 111. Fakta yang lebih mengejutkan lagi kalau remaja tersebut merupakan anak dari seorang pejabat tinggi intelijen Rusia. Di titik ini akhirnya semua terungkap kalau agen Rusia sejak awal telah mempermainkan tim Overwatch sebagai tindakan balas dendam atas kematian para agen serta anak pimpinan mereka dulu. Mereka sengaja mengutus Ali Nur untuk mengalihkan perhatian dengan memicu konflik antara Amerika dan Indonesia. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa Ali adalah seorang yatim piatu yang sejak kecil dididik oleh FSB Rusia. Kemudian setelah itu ia pun diutus untuk berperan sebagai agen spionase dengan 3 organisasi. Meskipun diketahui ia bekerja untuk Indonesia sekaligus informan untuk Alice, namun ia tetap setia pada intelijen Rusia. Kemudian pada saat yang telah ditentukan, Rusia memberi perintah kepada Ali untuk memancing Silva dan timnya melalui sebuah harddisk serta informasi lokasi caesium. Karena mereka tahu Amerika sangat membutuhkan bahan kimia tersebut. Di sisi lain, Alice yang sedang berada di samping Ali mulai merasakan ada kejanggalan dari gerak-gerik Ali. Dan benar saja dugaannya terbukti, karena ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh agen Rusia hingga membuat suasana di sana menjadi kacau.
Sementara itu di markas tim Overwatch, seluruh pasukan tewas dibantai setelah mereka semua diserang dan dikepung oleh pasukan Rusia. Begitupun dengan Elise yang diduga juga ikut tewas di dalam pesawat. Namun beruntung Bishop dan Silva tidak tewas, yang memang sengaja untuk tidak dihabisi. Karena pihak Rusia ingin membuat mereka jerah dan merasakan bagaimana rasanya kehilangan tim dan orang yang mereka sayangi. Sama yang dirasakan oleh petinggi Intel Rusia saat ini. Beberapa waktu kemudian dalam kegiatan sidang Dewan Keamanan Amerika, Silva menjelaskan seluruh rangkaian kejadian yang telah terjadi. Ia menegaskan bahwa Ali adalah orang paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kecerdasannya yang mampu memanipulasi dan memperdaya banyak pihak. Dan saat itu juga Silva memutuskan akan membalas dendam kepada Ali dan seluruh Intel Rusia tanpa tersisa, agar kematian rekannya Elise tidak menjadi sia-sia. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.